Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam gangguan berbahasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saiful Zaman, NIM 17101161610037. Nah, di sini saya akan menjelaskan ragam bahasa dari mata kuliah psikolinguistik tentang ciri, tentang penanganannya. Oke, kita langsung saja ke ragam gangguan berbahasa. Ragam gangguan berbahasa yang pertama adalah ditinjau dari neurolinguistik. Neurolinguistik dan afasiologi merupakan isu baru dalam dekade terakhir yang mengkaji dan menguraikan relasi bahasa dan otak. Teknik dan konsep yang berkontribusi pada dua kajian tersebut diantaranya dari perspektif linguistik, psikolinguistik, neurotonoanomi, kecerdasan buatan, dan bidang medis. Nah, di sini seluruhnya mengarahkan pada temuan mengenai gangguan berbahasa yang bertujuan pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang relasi bahasa dan otak. Pada awalnya hubungan antara bahasa dan otak ditengarai dari adanya kerusakan pada otak yang mempengaruhi kemampuan berbahasa seseorang. Hal ini dikemukakan oleh Edwin Smith. Saya ini ngambil dari buku psikolinguistik bab 4, ilmuwan Amerika yang menemukan lembar papirus pada tahun 1862 yang menyebutkan adanya 48 kasus yang terjadi pada tahun 3000 sebelum Masehi yang lalu. Nah, di sini menjelaskan tentang kerusakan otak akibat cedera, kepala yang mengakibatkan hilangnya kemampuan berbicara, dan inilah yang disebut afasia distaria, ketidakmampuan mengartikulasikan ucapan akibat gangguan neuromotik organ wicara. Nah, terus kita lanjut ke menurut Gerson dan Ratner menjelaskan bahwa terdapat penyebab lesi pada otak yang tidak saja disebabkan trauma, tetapi juga adanya penyakit cerebrovaskular, penyakit penghilang berbicara. Penyakit tersebut membunuh jaringan saraf dan memotong aliran darah ke otak yang sejatinya membutuhkan suplai glukosa dan oksigen. Penyakit lain seperti tumor, hidrosepalus menggerogoti jaringan saraf sehingga fungsinya terganggu. Itu termasuk gangguan berbahasa tapi disebabkan oleh penyakit. Lanjut ke afasiologi. Gangguan berbahasa dapat bersifat lebih kompleks daripada sekedar gangguan berbicara sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya tadi, pada sebelum penjelasan yang tadi, karena gangguan ini melibatkan kesulitan berkomunikasi dan menyandang mengalami kegagalan menerapkan kemampuan berbahasa yang pernah diperolehnya, atau Alzheimer, penyakit Alzheimer biasa dia akan kesulitan berkomunikasi. Pengenalan bahasa yang merupakan proses cerebral yang menyangkut proses ekspresi verbal dan komprehensi auditorik, membutuhkan sempurnaan kinerja neuron dan sel saraf dalam otak. Nah, pada anak dengan gangguan tumbuh kembang dapat terjadi kekacauan dominasi hemisfer. Anak menerima informasi pada satu sisi hemisfer, tetapi di sisi hemisfer ini kemudian tidak dapat diakses kembali. Kekacauan dominasi ini dan alur akses informasi akibat gangguan tumbuh kembang disebabkan terlambatnya proses laterisasi dan cerebral. Itu kejelasan dari ragam ke gangguan berbahasa. Masuk ke jenis-jenis afasia, jenis-jenis penyakit afasia. Nah, secara garis besar afasia terbagi menjadi ketidakmampuan ekspresif atau afasia motorik dan ketidakmampuan represif atau afasia sensorik. Adapun beberapa varian afasia secara rinci dijelaskan. Yang saya akan jelaskan, yang pertama ada afasia motorik, kerusakan pada lapisan permukaan daerah Broca atau lesi kortikal atau lapisan bawah daerah Broca maupun daerah antara Broca dan Wernicke dapat menyebabkan afasia motorik. Contohnya saya akan memberikan beberapa. Afasia motorik kortikal, penderitanya mengalami kegagalan dan menggunakan perkataan untuk mengutarakan secara verbal. Sebagai pilihannya, penderita dapat menggunakan ekspresi visual berupa tulisan atau isyarat, orang tunawicara biasanya. Adapun kemampuannya dalam memahami bahasa lisan dan bahasa tulisan tidak mengalami kendala. Menggunakan kalimat, kesulitan utamanya dalam hal ini adalah berbicara spontan, bicaranya lambat, terbata-bata atau gagap, namun muncul kesulitan memahami kalimat dengan struktur kompleks atau sulit dipahami.
Lanjut ke afasia motorik subkortikal atau afasia Wernicke. Penderitanya dapat memahami bahasa baik verbal maupun visual, serta dapat berekspresi secara visual melalui tulisan atau isyarat. Namun, kemampuannya menghilang dan mengeluarkan pikiran dengan perkataan selain dengan cara berceloteh, berbicara tidak jelas maksud saya. Nah, akibat lesi posterior di otak, penderitanya menunjukkan ciri bahasa spontan dengan cepat dan kadang-kadang terlalu cepat, namun tak berarti. Lagu atau intonasi kalimat baik dan panjang kalimat cukup, sering memunculkan kata-kata baru atau neologisme. Lanjut ke selanjutnya, yang ketiga, afasia motorik traksosikal, afasia konduksi. Penderitanya mengalami gangguan dalam menghubungkan antara pengertian bahasa dan ekspresi bahasa. Misalnya penderita diminta mengambil pulpen dan dia akan mampu mengenali benda tersebut dan mengambil, tetapi bila diminta melabel nama benda tersebut atau memberi tanda di pulpen atau pensil kalian, nah, tetapi ia bila diminta melabel, perkataan yang muncul bukan pulpen melainkan tulis. Nah, kayak agak gagap-gagap gitulah. Demikian juga jika diminta mengambil kursi dan menyebut benda itu jadi tempat duduk. Nah, gitu. Agak gagap sedikit. Itu adalah kegagalan dalam hal leksikon. Ini juga disebut afasia nominatif. Lanjut ke afasia sensorik. Penderitanya mengalami kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis, namun dia masih dapat mengucapkan curah verbal dengan membentuk kata-kata baru yang bisa jadi tidak dipahami oleh diri sendirinya maupun orang lain. Kata-kata baru tersebut muncul tidak beraturan karena tidak mirip atau sesuai dengan perkataannya. Itu afasia sensorik. Sensor. Masuk ke afasia nominal atau anomik. Istilahnya, penderita dapat berbicara secara spontan dan lancar, kemampuan menyimak dan mengulanginya juga baik, hanya bermasalah dalam penyebutan nama benda. Pada afasia jenis ini, penderita tidak mempunyai letak lesi yang tetap di otaknya. Tidak mempunyai tetap lesi berpindah-pindah atau acak. Masuk ke afasia global. Penderita mengalami kesulitan yang kompleks akibat kerusakan pada seluruh hemisfer kiri, buruk dalam berbicara spontan atau secara langsung, tidak fasih, tidak dapat menyimak dengan baik, dan mengulang kalimat, selalu mengulang-ulang kalimat. Sangat buruk dalam penyebutan nama benda. Yang paling buruk dalam penyebutan nama benda yaitu afasia global dibandingkan dengan afasia-afasia yang lain. Lanjut ke afasia pasca stroke atau setelah stroke. Mengalami penyakit stroke, gangguan ekspresi verbal dan non-verbal sering dijumpai pada penderita stroke. Stroke adalah gangguan peredaran darah di otak. Selain mengakibatkan kelumpuhan, juga berdampak cacat apabila stroke menyerang hemisfer kiri. Penderitanya sering mengandalkan komunikasi non-verbal atau bahasa isyarat gestur. Nah, itu afasia pasca stroke. Lanjut ke afasia pada bilingual. Pada awalnya diasumsikan bahwa kemampuan linguistik semua bahasa yang diperoleh akan diproses pada jaringan sel otak yang sama, sehingga demikian berdasarkan hasil riset, afasia pada bilingual memunculkan fenomena yang menarik. Carlton meneliti, ilmuwan Amerika meneliti afasia bilingual pada 9 penderita yang mengalami gangguan bahasa yang bersifat paralel. 7 diantaranya mereka akhirnya pulih. Paradis melaporkan bahwa lebih dari separuh penderita mengalami gangguan pada semua bahasanya keseluruhan. Apabila pulih diawali dari satu bahasa yang paling sering digunakan, yang kemudian secara bertahap semua bahasa yang dikuasainya akan pulih kembali. Afasia bilingual juga dapat terjadi pada bahasa isyarat. Hang Lun mengamati afasia bilingual pada seorang wanita yang terserang sakit kejang menguasai bahasa Inggris dan ASL atau American Sign Language, bahasa Amerika, yang didapatnya sejak kecil karena kakaknya tunarungu. Kemampuan melabel benda baik dalam bahasa Inggris maupun ASL terganggu. Lesi pada area Broca menyebabkan gangguan berbahasa Inggris dan produksi ASL. Masuk ke afasia progresif. Afasia progresif tidak terjadi sebagai akibat stroke atau cedera, melainkan muncul akibat serangan penyakit pada otak. Gejalanya mirip dan penderita dementia, namun tidak diiringi dengan perubahan kognitif. Dalam berbahasa tidak muncul kesulitan pemahaman, namun menemui kendala dalam menemukan kata-kata yang tepat atau finding word.
dalam senarai kosakata yang tidak lazim dipakai. Contohnya disertasi, jarum, musang, dan lain-lain. Penderita afasia progresif juga kesulitan dalam mengeja secara tepat a, i, u, e, o. Mungkin seperti itu. Nah, setelah kita mengenal ragam gangguan berbahasa yang tadi saya sampaikan secara singkat, padat, dan jelas, masuk ke penanganan gangguan berbahasa. Yang pertama ada metode komunikatif preventif. Metode ini terkait dengan cara efektif berkomunikasi dengan penyandang gangguan berbahasa. Lebih lanjut, hal ini berimplikasi pada pendidikan bagi anak penyandang gangguan berkomunikasi. Permasalahan komunikasi harus dipahami secara mendasar sebelum ditentukan program pengetesan kesulitan berkomunikasi yang dialami. Kebanyakan dari permasalahan berbicara lebih banyak berkisar pada masalah tumbuh kembang daripada masalah fisiologis. Namun, dewasa ini terjadi tren menyekolahkan pada sekolah umum atau yang disebut dengan pendidikan inklusi. Nah, itu bisa jadi alternatif untuk penanganan gangguan berbahasa. Lanjut ke Bina Wicara. Bina Wicara, pada bagian Bina Wicara yang dibahas meliputi latihan afasia pada penderita stroke, contohnya, dan training keterampilan bahasa pada penyandang SLI. Latihan afasia pasca stroke. Latihan afasia berupa Bina Wicara dapat diberikan oleh terapis profesional dan keluarga yang telah mendapat petunjuk untuk menerapkan latihan secara kontinu atau berkelanjutan. Itu afasia. Dan yang selanjutnya ada training keterampilan bahasa pada penyandang Specific Language Impairment. Adapun Bina Wicara pada penyandang SLI. Lambat bicara memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini disarankan pada pendapat Ten dan Konjing bahwa speech pathology klasik pada umumnya lebih menekan pada latihan berbicara. Tujuan terapi bicara adalah training keterampilan, misalnya memperbanyak daftar kosakata yang tidak dipahami oleh penyandang gangguan berbahasa, dan melakukan imitasi struktur kalimat atau membuat dasar-dasar kalimat, dan itu bisa memperbanyak kosakatanya. Masuk ke program interferensi bahasa pada penyandang spektrum autisme. Nah, beberapa prinsip berikut dapat dikembangkan. Yang pertama ada memerhatikan tingkat perkembangan dan gaya anak, karena komunikasi nonverbal merupakan komunikasi berkomunikasi yang cukup rumit untuk dipahami penyandang spektrum autisme. Komunikasi bermakna yang melibatkan maksud linguistik. Lanjut ke komunikasi fungsional yang tidak sekadar perilaku verbal, misalnya membuat beberapa pilihan kebutuhan dan keinginan harian untuk memudahkan pembiasaan. Lanjut, komunikasi terjadi dalam konteks alami supaya anak menyadari perbedaan setting atau pengaturan dan komunikasi yang tepat pada lingkungan yang sesuai. Lanjut ke pembenahan leksikon. Pembenahan leksikon terkait dengan usia mental anak. Pada penjelasan ini diskusikan pembenahan leksikon untuk penyandang sindrom Down atau lambatnya berbicara. Pembenahan leksikon penyandang sindrom Down. Pada penyandang sindrom Down, pembenahan leksikon didasarkan pada contoh-contoh berikut. Yang pertama, tercipta pola interaksi yang menyenangkan dan efektif bagi penyandang sindrom Down. Anak mendapatkan pajanan sekaya mungkin dengan mempelajari kosakata sebanyak mungkin. Anak dibantu untuk menggunakan secara spontan kosakata yang dikuasainya untuk mengekspresikan keinginan dan gagasannya. Peningkatan kosakata secara signifikan dengan menerapkan strategi komunikasi total sangat efektif. Secara umum, kemampuan respektif penyandang DS sindrom Down melebihi kemampuan ekspresifnya sendiri, lebih berlebih daripada penyandang-penyandang yang lainnya sindrom Down. Untuk pembenahan leksikon penyandang Specific Language Impairment atau SLI tadi, pada anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan bicara dan bahasanya, kesulitannya terutama dalam pelajaran bahasa dan pelajaran yang menggunakan teks atau berbasis buku tulis atau berbasis baca buku gitu, baca-baca. Masuk ke penanganan fase praverbal. Konsep perkembangan berbahasa yang bicara yang perlu dipegang adalah tetap memperhatikan konsep metamorfose penggeseran dominasi hemisfer kiri dan kanan, munculnya praverbal. Perkembangan fase praverbal pada dasarnya diatur oleh belahan otak sebelah kanan. Ini sebelah kanan ya. Belahan yang berarti bahwa bentuk perkembangan bahasa dan bicara merupakan bentuk visual global serta pencadaran multisensori. Dengan demikian, anak memerlukan pajanan dalam bentuk visual global yang mengaktifasi multisensornya. Lanjut ke penanganan fase awal dan
fase verbal, fase awal verbal dan fase verbalnya. Pada bagian verbal ini dibedakan menjadi fase verbal dan awal verbal. Pada fase verbal, metode yang disarankan yaitu metode Tan Sonderberg yang mulai digunakan Institut Disfektmonter sejak 1986. Prinsipnya adalah memanfaatkan perkembangan yang dominan pada anak-anak yang mengalami lambat bicara, yaitu mereka mempunyai perkembangan hemisfer kanan yang dominan. Otak sebelah kanan ini lebih berfungsi untuk mengatur fungsi visualnya. Maka kelebihan ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan verbal yang tertinggal. Itu untuk fase verbalnya. Komunikasi alternatif atau pendukung. Komunikasi alternatif sangat berguna untuk mendukung komunikasi responsif dan pragmatik penyandang gangguan berbahasa. Sebagai contoh, pada penyandang spektrum autisme nonverbal yang membutuhkan komunikasi alternatif berupa sistem komunikasi dan non-tutor. Ragamnya yaitu simbol komunikasi berupa gambar papan komunikasi maupun cara lain, gestur, mimik muka, bahasa isyarat. Penggunaan teknologi ini juga dapat menjadi alternatif, misalnya alat komunikasi elektronik untuk mengetik kata-kata yang dimaksud. Sistem tersebut diperlukan dengan tetap melatih mengembangkan verbalnya dengan berupaya mengeluarkan vokal. Adapun penyandang ASD yang verbal atau seni verbal, sistem komunikasi tersebut mendukung pengetesannya. Lanjut ke ini mungkin yang terakhir, terapi penunjang. Nah, beberapa terapi penunjang proses penanganan gangguan berbahasa dan bicara, salah satunya ergoterapi. Ergoterapi sering disebut namanya terapi gerak dan sensoris. Ya, lebih ditunjukkan untuk melatih jika anak mempunyai masalah dalam pengucapan atau yang disebut dipraksia yang disebabkan karena gangguan pada motorik dasar indera terlalu sensitif serta gangguan fisik yang lainnya. Nah, tujuan untuk mengatasi aspek gangguan secara spesifik yang dibutuhkan dalam mendukung perbaikan dalam bahasa dan berbicara. Adapun auditory integration training atau AIT termasuk dalam terapi penunjang melalui piranti musik atau iringan musik. Beberapa orang tua melaporkan keberhasilan terapi ini ditunjukkan dengan kemajuan anak dalam memproses informasi auditori. Terapi ini dirancang oleh Dr. Guy Bratt yang mendalami bagaimana otot dan syaraf telinga mempengaruhi kerja otak dan organ keseimbangan sebagai struktur yang saling melengkapi. Ketika sistem telinga menerima pesan tetapi tidak diproses ke otak sebagaimana seharusnya, sebagai akibatnya individu menjadi terlalu peka terhadap frekuensi tertentu dan bermasalah dalam mengatur suaranya sendiri. AIT menggunakan musik untuk melatih otot telinga berefleksi dan meningkatkan kemampuan otak untuk menyaring suara yang masuk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton penyampaian materi gangguan berbahasa dari saya, Saiful Zaman. Terima kasih.